Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali dalam acara ringkasan sekolah sahabat dari Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Dipuro yang ada di kota Surakarta. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari sampai tiba pada sore hari ini. Dan kita akan bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita untuk membahas pelajaran dan renungan di hari Selasa ini. Tapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti renungan dari ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Dipuro yang ada di kota Surakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati, membukai hati dan pikiran kami. Tolong Tuhan utus Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti arti pelajaran dan renungan dalam kehidupan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita di hari Selasa tanggal 6 Juli ialah berjudul menuai apa yang kita tabur. Menuai apa yang kita tabur. Dan ayat hafalan sepanjang satu minggu dikatakan apa? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Sepanjang pelajaran kita di sepanjang hari satu minggu ini adalah mengenai nubuatan. Dan kita tahu ini memang sudah banyak yang terjadi dan sudah digenapi. Nubuatan tentang tanda binatang itu adalah tentang intoleransi agama, boikot ekonomi, penganiayaan, dan akhirnya keputusan kematian. Anehnya, itu juga merupakan pekabaran penyemangat. Bahkan di saat-saat terburuk, Tuhan akan menopang umatnya yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dan diantaranya perintah-perintah itu tentu saja adalah keempat sabat hari ke-7. Nubuatan-nubuatan tentang binatang dalam Wahyu 13 memberitahu kita tentang yang terburuk, puncak tertinggi dari perang iblis melawan Allah. Strategi pertamanya dalam hal ini adalah penipuan. Wahyu 13 menceritakan tentang waktu di masa depan ketika setan akan bekerja melalui kekuatan regiopolitik duniawi yang disebut binatang dan penggunaan paksaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, banyak hal-hal yang akan terjadi nanti. Banyak penipuan-penipuan, dan juga banyak akan terjadi intoleransi dalam agama, boikot ekonomi, penganiayaan, dan terakhirnya adalah kematian. Kalau kita melihat ini semua, kita akan merasa was-was sebagai manusiawi yang terdiri dari daging. Tetapi kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan dapat melalui ini semua menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Penganiayaan agama tentu saja bukanlah hal baru. Sudah ada sejak Kain membunuh Habel karena penyembah Allah dengan cara yang diperintahkan kepada mereka untuk beribadah. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian 4 ayat 1 dan 8. Yesus berkata, penganiayaan akan terjadi bahkan kepada orang-orang percaya di bab pertama dan terus selamanya berabad-abad. Waktunya akan datang. Dia memperingatkan bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat berbakti bagi Allah. Yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 2 dan juga Matius 10 ayat 22 dan 1 Petrus 4 ayat 12. Sekali lagi saya ulangi, dia kata apa? Bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak sekarang hal-hal seperti ini terjadi. Dia menyebutkan nama Allah untuk membunuh sesamanya. Dia membunuh saudara-saudaranya untuk hanya katanya untuk membela imannya, membela agamanya. Tetapi itu apa? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab ini?
Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Dan dikatakan apa? Nubuatan tanda binatang adalah tentang mata rantai terakhir dalam rantai kefasikan ini. Seperti penganiayaan di masa lalu, itu dirancang untuk memaksa setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan seperangkat kepercayaan tertentu dan sistem ibadah yang disetujui. Nubuatan itu mengatakan penganiayaan akan dimulai dengan sanksi ekonomi. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda. Ketika terjadi, mayoritas besar akan menyerah. Siapapun yang menolak pada akhirnya akan ditempatkan di bawah keputusan kematian. Iblis sedang mempersiapkan orang-orang untuk yang mengaku Kristen, yang berkompromi dalam hidup mereka untuk menerima tanda binatang. Ketiga ujian terakhir datang kepada kita di masa depan. Kasih Tuhan bagi kita masing-masing akan menguatkan kita dan memelihara kita selama masa-masa sulit yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 7-10 dikatakan apa? Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inti dari pelajaran ini adalah yang termasuk dan terdapat di dalam apa? Galatia 6 ayat 7-10. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang, itu bukan lagi suatu hal yang mengagetkan kita, tetapi kita harus tetap berserah kepada Tuhan agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan itu dan jatuh ke dalam jerat iblis dan jatuh ke dalam hal yang tidak yang Tuhan tidak setujui dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang malam sampai kita bangun besok pagi dengan tidak kurang tahu apa untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.